Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nora Safika Amini dengan NIM terakhir 167. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari Praktik Informasi Terpadu Modul 3 dengan judul Evaluasi Mutu Bahan Baku dan Sedia Informasi secara Kimia dan Mikrobiologi. Nah, topik ini sangat penting untuk dipahami karena berhubungan langsung dengan bagaimana kita menjamin khasiat, keamanan, dan mutu obat yang akan dipakai nantinya oleh pasien. Dalam dunia farmasi, mutu obat tidak hanya ditentukan pada produk akhirnya saja, tetapi dijaga sejak awal mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Nah, evaluasi mutu ini merupakan bagian penting dalam sistem quality assurance dan quality control yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap obat yang akan diproduksi nantinya memenuhi standar yang telah ditetapkan, baik dari Farmakopeia Indonesia, BPOM, maupun standar internasional seperti WHO, USP, dan GMP. Dengan adanya evaluasi mutu ini, obat yang akan beredar nantinya di masyarakat bisa dipastikan memiliki kualitas yang aman, berkhasiat, dan konsisten dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya terkait tinjauan umum. Nah, evaluasi mutu obat ini memiliki tujuan utama untuk menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas dari produk yang digunakan oleh pasien. Mutu suatu obat itu harus dijaga sejak tahap paling awal, mulai dari bahan baku yang digunakan, proses produksinya, dan pastinya sampai tahap akhir yaitu produk jadi yang siap untuk dikonsumsi. Evaluasi mutu ini dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu secara kimia dan secara mikrobiologi. Nah, pendekatan kimia ini dilakukan untuk memastikan bahwa bahan produk obat memiliki kandungan zat aktif yang sesuai, kadar yang tepat, serta bebas dari pengotor atau bahan berbahaya. Sementara itu, evaluasi mikrobiologi dilakukan untuk memastikan bahwa produk itu tidak mengandung mikroorganisme yang dapat menimbulkan kontaminasi. Semua pengujian ini mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam Farmakopeia Indonesia, regulasi BPOM, serta pedoman internasional seperti WHO dan GMP. Dengan demikian, pelaksanaan evaluasi mutu ini berperan penting pastinya dalam mendukung penerapan jaminan mutu dan pengawasan mutu di industri farmasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai evaluasi mutu secara kimia. Evaluasi mutu secara kimia merupakan salah satu tahap penting untuk menjamin kesesuaian dan kemurnian bahan obat. Dalam evaluasi ini dilakukan pengujian terhadap identitas, kemurnian kadar, dan stabilitas bahan baku maupun produk jadi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metode analisis seperti titrimetri, gravimetri, spektrofotometri, kromatografi, dan spektrofotometri massa. Nah, titrimetri di sini digunakan untuk menentukan kadar zat melalui reaksi kimia, sedangkan gravimetri digunakan dengan cara mengukur massa hasil reaksi. Untuk spektrofotometri sendiri digunakan untuk mengukur serapan cahaya oleh zat pada panjang gelombang tertentu. Sementara kromatografi digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi senyawa dalam campuran, baik dengan HLT, HPLC, maupun gizi. Tujuan utama dari pengujian ini adalah memastikan bahwa zat aktif dalam obat sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, bebas dari cemaran berbahaya, dan konsistensi dengan klaim pada label produk. Nah, evaluasi kimia ini juga memastikan bahwa kualitas obat tetap stabil selama masa penyimpanan dan distribusi. Nah, selanjutnya evaluasi mutu secara mikrobiologi. Nah, selain evaluasi secara kimia tadi, dilakukan juga evaluasi mutu secara mikrobiologi yang berfokus pada pemeriksaan kontaminasi mikroba
dalam bahan baku maupun produk jadi. Pengujian mikrobiologi ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk farmasi aman, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya, dan tidak mengalami pertumbuhan mikroba selama penyimpanan. Nah, beberapa uji mikrobiologi yang umum dilakukan antara lain uji lempeng total untuk memastikan jumlah mikroba secara keseluruhan, uji mikroba spesifik seperti E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan jamur. Kemudian uji sterilisasi untuk steril seperti injeksi, infus, dan ophthalmic. Nah, serta ada juga uji endotoksin bakteri untuk memastikan adanya pirogen dari bakteri gram negatif. Nah, uji mikrobiologi ini wajib dilakukan baik pada sedian steril maupun non-steril seperti tablet, sirup, kosmetik, dan sedian herbal. Tujuannya untuk menjamin produk yang akan dikonsumsi benar-benar aman, higienis, dan sesuai dengan standar farmakope Indonesia. Nah, selanjutnya regulasi dan standar pengujian mutu. Nah, dalam pelaksanaan pengujian mutu ini, seluruh kegiatan harus mengacu pada standar dan regulasi yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Standar pengujian mutu ini di Indonesia mengacu pada Farmakope Indonesia, namun juga dapat menggunakan referensi dari USP, British Pharmacopeia, Europea, dan Japanese juga. Nah, selain itu panduannya juga itu dari BPOM dan WHO GMP yang juga digunakan untuk memastikan bahwa hasil pengujian yang diperoleh dapat diakui secara global dan memiliki konsistensi yang baik. Dengan adanya regulasi dan standar ini, hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan menjamin penerapan sistem quality assurance serta quality control yang efektif di industri farmasi. Hal ini juga menjadi dasar untuk mendapatkan sertifikasi mutu dan izin edar bagi produk farmasi di Indonesia. Nah, selanjutnya peran evaluasi mutu dalam industri farmasi. Evaluasi mutu ini memiliki peran yang sangat besar dalam industri farmasi. Melalui proses ini, perusahaan dapat menjaga konsistensi mutu obat antara batch produksi sehingga setiap produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang sama dari waktu ke waktu. Evaluasi mutu ini juga berfungsi untuk melindungi pasien dari resiko obat yang tidak memenuhi standar, obat palsu, atau obat yang terkontaminasi. Selain itu, evaluasi mutu ini membantu memastikan bahwa proses produksi itu berjalan dengan efisien dan akurat, serta mendukung proses sertifikasi mutu di industri. Dengan demikian, evaluasi mutu bukan hanya untuk memenuhi persyaratan regulasi, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab moral dan profesional industri farmasi dalam menjaga keselamatan pasien dan reputasi produknya. Selanjutnya, pengujian mutu bahan baku. Pengujian mutu bahan baku ini dilakukan untuk memastikan bahwa bahan yang akan digunakan nantinya dalam proses pembuatan itu benar-benar memenuhi standar yang telah ditetapkan. Nah, tujuan dari pengujian ini adalah menjamin keamanan, khasiat, dan konsistensi produk farmasi sebelum digunakan dalam proses produksi. Bahan yang akan diuji meliputi bahan aktif atau active pharmaceutical ingredients atau API dan bahan tambahan yang digunakan dalam formulasi obat. Nah, untuk bahan tambahannya itu seperti sedia farmasi seperti tablet, kapsul, maupun injeksi. Nah, untuk cara pengujiannya dilakukan dengan cara memeriksa identitas bahan baku, parameter mutu, koordinat, serta penetapan kadar. Semua pengujian ini dilakukan sesuai dengan metode yang tercantum dalam Farmakope Indonesia
dan ataupun standar resmi lainnya seperti USP dan MIPI. Proses pengujian ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pemilihan bahan obat yang akan dapat berdampak pada kualitas obat yang akan dihasilkan nantinya. Tahap pertama dalam pengujian mutu bahan baku adalah identifikasi. Identifikasi merupakan cara untuk membuktikan bahwa bahan baku yang diperiksa benar-benar sesuai dengan keterangan yang tercantum pada label. Identifikasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti kimia, fisika, fisikokimia, kromatografi, dan imunokimia. Cara kimia dilakukan dengan reaksi khas terhadap reagen tertentu, sedangkan cara fisika dilakukan dengan pengukuran sifat fisik seperti titik leleh, indeks bias, ataupun rotasi optik. Nah, cara fisikokimia menggunakan alat seperti spektrofotometer ataupun kromatografi, sedangkan cara imunokimia itu dilakukan dengan prinsip reaksi antigen-antibodi untuk mendeteksi zat biologis tertentu. Tahap identifikasi ini penting untuk memastikan bahwa bahan baku yang akan digunakan nantinya tidak tertukar dan sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, dalam industri farmasi, setiap proses pengujian bahan baku harus dilakukan berdasarkan standar resmi yang telah ditetapkan. Standar ini biasanya mengacu pada kompendia reference atau buku acuan farmakope seperti Farmakope Indonesia, Universitas Farmakopeia atau USP, British Pharmacopeia atau BP, European Pharmacopeia atau EP, dan Handbook of Pharmaceutical Excipients atau HOP. Nah, pengujian yang dilakukan ini harus sesuai dengan metode, prosedur, serta parameter yang tertulis dalam acuan tersebut. Hal ini bertujuan agar nanti hasilnya yang akan diperoleh nantinya dapat dibandingkan secara global dan diakui secara internasional. Selain mengacu pada standar tersebut, laboratorium yang melakukan pengujian mutu ini juga wajib memiliki baku pembanding yang sesuai untuk penetapan kadar zat aktif. Baku pembanding ini harus memiliki sertifikat yang sah dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, seperti National Institute of Standards dan Teknologi atau NIST, atau lembaga resmi lainnya. Penggunaan baku pembanding ini sangat penting untuk memastikan hasil ujian diperoleh benar-benar akurat dan tidak menimbulkan bias. Kemudian, ketersediaan alat dan instrumen laboratorium itu juga menjadi faktor utama dalam penjaminan mutu. Laboratorium itu harus dilengkapi dengan peralatan modern, high performance liquid chromatography atau HPLC, gas chromatography atau GC, spectral visible, Fourier transform infrared atau FTIR, dan lembaga instrumen lainnya yang digunakan untuk identitas maupun penetapan kadar zat aktif. Namun, alat-alat tersebut tidak hanya sekadar tersedia, melainkan juga harus dalam kondisi baik, bersih, dan terkalibrasi secara berkala. Kalibrasi ini memastikan bahwa hasil pengujian yang dihasilkan tetap akurat dan konsisten dari waktu ke waktu. Selain itu, laboratorium pengujian mutu harus menerapkan sistem manajemen mutu seperti ISO 17025 yang memastikan bahwa proses pengujian ini dilakukan sudah sesuai standar internasional. Semua proses harus terdokumentasi dengan baik dalam standar operating procedure atau SOP, sehingga tidak adanya penyimpangan selama proses pengujian berlangsung. Penerapan standar pengujian ini menjadi bukti bahwa industri farmasi benar-benar berkomitmen dalam menjamin
kualitas produknya dari bahan baku hingga produk akhir ataupun produk sudah jadinya. Lanjut, parameter mutu bahan baku ini merupakan aspek penting yang harus diperiksa sebelum bahan baku digunakan dalam proses pembuatan obat. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa bahan yang akan diterima nantinya oleh industri farmasi itu sudah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh Farmakope Indonesia ataupun standar lainnya. Parameter ini mencakup identitas, kemurnian, sifat fisik, kadar zat aktif, serta uji mikrobiologi, dan pastinya stabilitas. Pengujian identitas ini dilakukan untuk membuktikan bahwa bahan yang akan diperiksa nantinya itu benar adalah bahan yang dimaksud. Hal ini bisa dilakukan dengan memperhatikan spektrum IR ataupun UV dari bahan baku pemandingnya, melihat titik leleh atau rotasi optik, dan melakukan reaksi kimia khas. Misalnya bahan dengan gugus fungsi tertentu akan menunjukkan puncak yang khas pada panjang gelombang tertentu dan spektrum IR atau UV, sehingga keasliannya itu bisa dipastikan. Kemudian, parameter kemurnian. Nah, ini nih sangat penting karena bahan baku yang mengandung cemaran baik organik maupun anorganik dapat mempengaruhi efektivitas dan keamanan obat pastinya. Logam berat seperti timbal, pengujian kemurniannya juga itu meliputi pemeriksaan adanya cemaran logam berat seperti timbal, merkuri, ataupun kadmium yang jika melebihi batas aman dapat menimbulkan efek toksik. Selain itu juga dilakukan uji pelarut residu untuk memastikan bahwa tidak ada sisa pelarut yang berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya, sifat fisik bahan baku. Ini juga harus diperiksa. Pemeriksaan ini mencakup pengamatan terhadap warna, bau, bentuk, kelarutan, serta ukuran partikel. Misalnya, perubahan warna pada bahan baku itu bisa menjadi indikasi terjadinya degradasi kimia. Sedangkan ukuran partikel yang tidak seragam dapat mempengaruhi homogenitas campuran saat proses pembuatan tablet. Untuk parameter kadar zat aktif, itu dilakukan dengan berbagai metode analisis seperti titrasi, spektrofotometri, ataupun kromatografi, HPLC, ataupun GC. Nah, tujuan dari uji kadar ini adalah untuk memastikan bahwa kandungan zat aktif dalam bahan baku sesuai dengan nilai yang ditetapkan dalam spesifikasi. Hasil uji kadar ini yang berada di luar batas yang diizinkan dapat menyebabkan dosis obat menjadi tidak efektif atau justru berpotensi toksik. Selain parameter-parameter tersebut, dilakukan juga uji mikrobiologi untuk mengetahui apakah bahan obat itu mengandung mikroorganisme yang berbahaya. Dan uji stabilitas ini untuk menilai sejauh mana bahan dapat bertahan terhadap pengaruh suhu, cahaya, dan kelembapan selama penyimpanan. Bahan baku farmasi juga dibedakan menjadi beberapa grade berdasarkan tingkat kemurniannya dan tujuan penggunaannya. Misalkan food grade digunakan untuk bahan makanan, pharmaceutical grade untuk bahan yang memenuhi standar Farmakope seperti tablet. Kalau tablet grade itu untuk pembuatan tablet. Injeksi tablet grade yang memiliki tingkat kemurnian yang paling tinggi pastinya untuk sediaan parenteral, serta cosmetic grade untuk produk kosmetik. Pada perbedaan grade ini pastinya penting karena tiap jenis penggunaan ini memiliki standar keamanan dan kebersihan yang berbeda. Lanjut, kita akan membahas mengenai peran evaluasi mutu dalam industri farmasi. Nah, evaluasi mutu dalam industri farmasi memiliki peran yang sangat besar untuk memastikan setiap bahan maupun sediaan
yang digunakan benar-benar memenuhi standar telah ditetapkan. Nah, evaluasi ini mencakup berbagai parameter penting seperti identitas, kemurnian, sifat fisik, kadar zat aktif, uji mikrobiologi, serta stabilitas. Semua aspek ini sangat berkaitan dan menjadi dasar untuk menjamin bahwa obat yang akan dihasilkan nantinya aman, berkualitas tinggi dan berkhasiat. Nah, pertama itu ada pengujian identitas. Nah, dilakukan untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan adalah benar-benar yang dimaksud. Nah, proses identifikasi ini bisa dilakukan dengan berbagai metode seperti pemeriksaan spektrofotometri atau IR ataupun UV, pengukuran titik leleh, rotasi optik hingga reaksi kimia khas yang menunjukkan ciri tertentu dari suatu senyawa tersebut. Misalnya, bila suatu bahan memiliki puncak serapan khas pada panjang gelombang tertentu, hal itu bisa dijadikan acuan bahwa bahan tersebut benar dan tidak tertukar oleh bahan lain. Nah, selanjutnya pengujian kemurnian dilakukannya untuk menilai gitu sejauh mana bahan baku itu bebas dari cemaran yang tidak diinginkan. Secara cemaran ini bisa berupa cemaran organik maupun anorganik, logam berat seperti timbal ataupun merkuri, serta peluru residu yang tersisa dari proses sintesis. Nah, bahan yang tidak murni ini dapat mempengaruhi efektivitas obat, bahkan bisa menimbulkan efek toksik bagi pasien. Oleh karena itu, pengujian kemurnian ini menjadi salah satu tahap paling krusial dalam evaluasi mutu. Nah, kemudian aspek sifat fisik. Nah, ini juga turut dievaluasi untuk memastikan keseragaman bentuk dan kualitas bahan. Pemeriksaan itu meliputi warna, bau, bentuk, kelarutan, serta ukuran partikel. Contohnya, perubahan warna atau bau itu dapat menjadi tanda bahwa bahan itu sudah mengalami degradasi atau homogenitas campuran dalam sediaan. Nah, semua parameter fisik ini penting banget untuk menjamin kestabilan dan keseragaman produk di akhirnya nanti. Nah, berikutnya itu ada pengujian kadar zat aktif. Nah, ini tuh dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah zat aktif dalam bahan baku yang sesuai ini sudah spesifikasi yang ditetapkan. Nah, pengujian kadar ini dapat dilakukan menggunakan metode filtrasi, spektrofotometri, atau teknik kromatografi seperti HPLC atau GC. Nah, kadar yang terlalu rendah itu dapat menyebabkan obat itu tidak bekerja dengan optimal gitu. Sedangkan kadar yang terlalu tinggi itu dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya ataupun toksik. Karena itu, pengujian kadar zat aktif ini sangat menentukan efektivitas dan keamanan obatnya. Nah, selain uji kimia, evaluasi mutu juga mencakup uji mikrobiologi. Nah, pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya. Metode yang digunakan juga antara lain total plate count atau itu tuh untuk menghitung jumlah mikroba total, serta uji cemaran mikroba spesifik seperti E. coli, Staphylococcus aureus, dan juga Pseudomonas aeruginosa. Nah, jika produk adalah sedia steril, maka dilakukan juga uji endotoksin atau uji endotoksin ini untuk mendeteksi racun yang dihasilkan oleh bakteri gram negatif. Nah, terakhir dilakukan uji stabilitas. Nah, uji stabilitas ini untuk memastikan bahwa bahan atau sediaan yang tidak mengalami perubahan yang signifikan itu selama masa simpannya. Nah, uji ini meliputi pengujian terhadap degradasi zat aktif serta pengaruh suhu, cahaya, dan kelembaban. Nah, dengan cara ini dapat diketahui berapa lama bahan itu dapat disimpan tanpa kehilangan efektivitasnya. Secara keseluruhan dari 6 peranan evaluasi ini menjadi fondasi utama pastinya dalam
sistem evaluasi mutu di industri farmasi melalui proses pengujian yang menyeluruh, mulai dari identitas hingga stabilitas. Industri juga dapat memastikan bahwa setiap bahan dan produk yang dihasilkan itu benar-benar sesuai standar dan aman digunakan oleh masyarakat. Nah, ini selanjutnya ada parameter mutu sedia informasi. Nah, di sini ada identitas dan kadar, yaitu profil zat aktif yang sesuai dengan spesifikasi dan konsentrasi yang tepat. Yang kedua ada kemurnian dan cemaran. Nah, ini tidak mengandung cemaran yang melebihi batas seperti logam berat, mikroba, atau fluorid residu. Yang ketiga ada keseragaman. Nah, keseragaman di sini ada keseragaman bobot, volume kandungan zat aktifnya. Nah, yang terakhir ada stabilitas. Nah, stabilitas di sini tidak berubah selama masa simpan ataupun uji akselerasi dan sterility. Nah, selanjutnya ada biostabilitas. Nah, biostabilitas di sini ada uji disolusi dan pelepasan zat aktif, terutama untuk sedahan oral. Nah, uji mikrobiologi itu ada sterilisasi, efisiensi pengawet, dan cemaran mikroba. Yang terakhir itu ada kemasan dan label. Nah, ini nih kedap udara tidak reaktif dan informasi lengkap dan akurat. Nah, selanjutnya metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan di Farmakope Indonesia. Nah, dalam Farmakope Indonesia ini terdapat berbagai metode analisis kimia dan fisikokimia yang digunakan untuk mengevaluasi mutu bahan baku dan produk obat. Nah, metode kimia ini dilakukan berdasarkan reaksi kimia antara zat uji dengan reagen tertentu, seperti titrasi asam basa, titrasi redoks, kompleksiometri, argentometri, dan metode gravimetri. Sedangkan metode fisikokimianya itu menggabungkan sifat kimia dan fisika suatu zat yang nantinya akan dianalisis kualitatif maupun kuantitatif, seperti spektrofotometri divis, IR, kromatografi, polarimetri, refraktometri, pH meter, dan potensiometri. Nah, semua metode ini dirancang untuk menghasilkan analisis yang akurat, sensitif, dan dapat diulang sehingga hasilnya dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan mutu. Lanjut, metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan di FI. Nah, metode fisikokimia ini mengembangkan sifat fisika dan kimia zat untuk analisis kuanti sama kali. Nah, ada spektro, UV-vis, ada IR, ada kromatografi, ada CGC sama KLT, terus ada polarimetri, refraktometri, pH meter, dan potensiometri. Dan selanjutnya pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di FI atau Farmakope Indonesia. Nah, pengujian mikrobiologi ini merupakan metode yang digunakan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengukur mikroorganisme yang terdapat pada bahan baku maupun sediaan farmasi. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk itu aman, bebas dari kontaminasi mikroba, dan sesuai dengan standar BPOM. Nah, beberapa uji yang dipersyaratkan itu antara lain uji sterilitas untuk sediaan injeksi dan ophthalmik, terus ada uji enumerasi mikroba berupa angka laten total dan angka pengkamnya, terus ada uji cemaran mikroba spesifik seperti E. coli, terus ada salmonella, pseudomonas, terus ada staphylococcus sama candida albicans, terus ada uji efikasi pengawet juga untuk menilai gitu efektivitas dari bahan pengawet terhadap pertumbuhan mikroba, serta ada uji endotoksin juga untuk mendeteksi adanya pirogen gitu dari bakteri gram negatif. Nah, semua pengujian ini itu bertujuan agar produk farmasi yang beredar nantinya aman digunakan dan sesuai dengan ketentuan yang pastinya di Farmakope Indonesia. Nah, ini juga ada rangkuman mengenai instrumen analisis. Nah, yang pertama itu ada spektrofotometri divis. Nah, prinsipnya itu penyerapan energi cahaya oleh molekul pada banding gelombang tertentu di daerah ultraviolet atau tampak. Nah,
Cairan sampelnya biasanya berupa larutan jernih yang tidak menyerap cahaya secara berlebihan. Nah, untuk analisis kualitatifnya itu hasil yang diidentifikasi berdasarkan spektrum serapan, sedangkan untuk kuantitatifnya itu dihitung berdasarkan gula merah. Nah, makin besar absorpsinya itu makin tinggi konsentrasinya. Faktor pentingnya ada panjang lubang, pelarut, konsentrasi sampel. Terus dilanjut ada IR. Nah, IR ini penyerapan cahaya inframerah oleh ikatan kimia oleh molekul yang bergetar pada frekuensi tertentu. Nah, sampel ini bisa berupa padatan, cairan maupun gas. Nah, analisis kualitatifnya itu dilakukan dengan membandingkan pola spektrum inframerah antar senyawa. Nah, sedangkan untuk kuantitatifnya didasarkan pada intensitas puncak spektrum. Nah, faktor yang mengaruhi hasilnya itu antara lain persiapan sampel, resolusi, dan kondisi spektrum. Terus ada HPLC ataupun kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, prinsipnya itu adalah pemeriksaan senyawa berdasarkan interaksi fase diam dan fase geraknya. Nah, tergantung polaritas zat aktifnya, sampel yang dianalisis itu berupa larutan. Nah, membandingkan waktu retensi ataupun puncak kromatogramnya. Nah, sedangkan kuantitatifnya itu berdasarkan puncak kromatogramnya. Nah, faktor yang mempengaruhi itu antara lain kondisi pelarut, suhu, tekanan, dan kecepatan aliran. Nah, yang terakhir itu ada VLP ataupun kromatografi lapis tipis. Nah, ini memisahkan senyawa berdasarkan perbedaan polaritas. Nah, dengan fase diam berupa lapis tipis ataupun silika ataupun aluminium. Nah, sampel ini dilakukan dan ditempatkan pada pelar. Nah, identifikasi kualitatifnya itu dilihat dari nilai RF dan warna noda, sedangkan analisis kuantitatifnya itu berdasarkan intensitas noda yang terbentuk. Nah, faktor yang mempengaruhinya itu ada jenis pelat, pelarut, saturasi, dan perolahan sampel. Nah, jadi keempat instrumen ini punya fungsi masing-masing, mulai dari identifikasi struktur, kadar zat hingga hubungan satu senyawa. Nah, yang semuanya itu penting banget dalam analisis farmasi dan kimia. Nah, lanjut ya, kita akan membahas gitu mengenai rangkuman metode uji mikrobiologi. Nah, metode mikrobiologi ini yang pertama itu ada uji sterilitas. Nah, uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk benar-benar bebas dari mikroorganisme hidup. Nah, caranya bisa dengan filtrasi membran ataupun dengan inokulasi langsung ke medianya. Nah, media yang digunakan itu biasanya TSB atau Treponema Cybrod dan VTM atau fluid bled medium. Nah, kalau hasilnya tidak ada pertumbuhan mikroba, ya berarti produk itu dinyatakan steril. Kedua, ada angka lempeng total. Nah, uji ini dilakukan untuk menghitung jumlah total mikroba seperti bakteri dan jamur yang ada pada produk. Nah, tujuannya dari angka lempeng total ini untuk menilai gitu kualitas dari mikrobiologinya dari bahan aktif dan produk yang tidak harus steril. Nah, media yang sering digunakan itu ada PCA atau platform agar untuk bakteri, dan SDA itu seberut dextrose agar. Nah, itu untuk kapung ataupun hamil. Ketiga, ada angka paling mungkin ataupun MPN. Metode ini digunakan untuk mengestimasi jumlah bakteri coliform dalam sampel dengan cara pengenceran bertingkat. Nah, tujuannya untuk mengetahui gitu adanya cemaran mikroba indikator seperti coliform. Nah, media yang digunakan itu antara lain lactose broth, Brilliant Green Barley broth, dan SC broth sebagai konfirmasi. Nah, yang terakhir itu ada uji endotoksina. Uji endotoksin di sini itu mendeteksi adanya pirogen endotoksin dari bakteri gram negatif yang menggunakan metode LAL atau Limonase Ambroth Lyset. Nah, tujuannya untuk memastikan bahwa produk nantinya itu bebas dari endotoksin yang bisa menyebabkan gitu reaksi demam ataupun pirogeni. Nah, media yang digunakan itu adalah resin ALAL. Nah, itu dari metode uji mikrobiologi ini. Nah, dilanjut. Nah, selanjutnya ada
dalam masa inkubasi. Nah, untuk uji sterilitas itu diinkubasi dilakukan selama 14 hari dengan suhu 30-35 derajat Celcius untuk FTM dan 20-25 itu untuk TSB. Nah, pada angka total itu biasanya diinkubasi selama 48 atau sampai 72 jam dengan suhu 30-35 Celcius untuk bakteri, untuk kamirnya itu 20-25 untuk melaksanakan kamir. Terus angka paling mungkin itu atau MPN itu di waktu inkubasinya di 24-48 jam tergantung tahap pengujiannya. Untuk uji endotoksin itu suhunya sekitar 37 derajat, waktunya tergantung metode biasanya tidak lebih dari 60 menit. Nah, yang kedua itu ada interpelasi dasar. Nah, pada uji sterilitas kalau tidak ada pertumbuhan mikroba berarti lulus uji. Untuk angka lempeng total atau LT itu hasilnya dihitung dalam bentuk jumlah koloni per gram atau per milimeter sampel. Terus ada MPN itu hasil dinyatakan dalam nilai MPN itu berdasarkan tabel statistik. Terus sedangkan pada uji endotoksin itu hasilnya dinyatakan dalam kadar endotoksin, produk dinyatakan aman kalau kadarnya di bawah batas yang telah ditentukan. Nah, terakhir itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil. Nah, faktor ini ada kontaminasi saat uji, terus ada kondisi aseptik yang kurang terjaga pastinya, ada validasi metode yang belum tepat, terus ada kondisi homogeneitas sampel, suhu inkubasi dan waktu yang tidak sesuai, serta pada uji endotoksin itu biasanya bisa dipengaruhi oleh interferensi produknya atau aktivator CLL-nya. Nah, jadi itu semua metode ini yang bisa disimpulkan gitu dari semua metode ini. Kalau ketelitian dan kondisi aseptik itu kunci utama gitu, kunci penting dalam uji mikrobiologi supaya hasilnya benar-benar valid dan bisa dipercaya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi ini merupakan langkah penting dalam menjamin mutu, keamanan, dan khasiat obat yang digunakan nantinya oleh masyarakat. Evaluasi ini dilakukan secara kimia dan mikrobiologi dengan mengacu pada Farmakopeia Indonesia serta pedoman BPOM. Nah, melalui proses pengujian ini yang sistematis dan standar, industri farmasi itu dapat memastikan gitu bahwa obat yang diproduksi nantinya itu aman, efektif, dan memenuhi standar mutu. Nah, dengan penerapan sistem evaluasi mutu yang baik, kita dapat meningkatkan gitu kepercayaan kepada masyarakat terhadap obat yang akan beredar nantinya serta menjaga kualitas dalam pelayanan kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga materi ini bermanfaat gitu dan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya evaluasi mutu dalam dunia farmasi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.